semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang cara membaca kode warna pada resistor. Bagi sobat semua yang belum nonton videonya, silahkan cek linknya di deskripsi ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis kapasitor. Seperti yang kita ketahui, kapasitor berfungsi sebagai penampung elektron sementara dalam sebuah rangkaian elektronik, dan biasanya kapasitor digunakan sebagai penyetabil tegangannya. Kapasitor juga berfungsi sebagai pelolos arus AC dan menghambat arus DC juga. Selain itu, masih ada lagi fungsi yang lain dari kapasitor. Oke, sama seperti resistor, kapasitor juga memiliki satuan nilai yakni farad atau ditandai dengan karakter F. Berikut ini adalah tingkatan nilai kapasitor. Dimulai dari yang terbesar yakni farad, milifarad, mikrofarad, nanofarad, dan picofarad. Oke, berdasarkan cara kerjanya, kapasitor dibagi menjadi dua jenis, yakni kapasitor Vichet dan kapasitor variabel. Oke, kita bahas dulu kapasitor Vichet. Kapasitor Vichet adalah kapasitor yang bernilai tetap, dan kapasitor jenis ini dibagi menjadi dua, yakni kapasitor polar dan kapasitor non-polar. Berikut ini daftar kapasitor berdasarkan jenisnya. Kapasitor Vichet ada dua jenis, yakni kapasitor polar dan kapasitor non-polar. Kapasitor polar diantaranya adalah kapasitor elektrolit dan kapasitor tantum. Sedangkan kapasitor non-polar diantaranya adalah kapasitor keramik, kapasitor mika, kapasitor film, kapasitor kertas, dan kapasitor polyester. Kemudian untuk kapasitor variabel, diantaranya adalah variabel kondensator atau disingkat Varco dan trimmer. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari kapasitor polar. Apa itu kapasitor polar? Kapasitor polar adalah kapasitor yang di tiap kakinya terdapat polaritas atau terdapat kutub, yakni kutub negatif dan kutub positif. Kapasitor yang masuk dalam keluarga kapasitor polar adalah kapasitor elektrolit dan kapasitor tantum. Oke, lanjut. Yang pertama kita akan bahas tentang kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari elektrolit, dan kebanyakan kapasitor jenis ini memiliki bentuk seperti tabung. Berikut ini contoh kapasitor elektrolit. Ada juga yang seperti ini dan ada juga yang besar seperti ini ya. Kapasitor elektrolit adalah nama lain dari elektrolit kondensator yang biasa disebut dengan singkatan ELCO. Kapasitor jenis ini merupakan kapasitor polar atau memiliki kutub, yakni kutub positif dan kutub negatif pada kaki-kakinya. Kaki yang panjang merupakan kaki dengan kutub positif, dan kaki yang pendek atau kaki yang memiliki tanda khusus seperti ini adalah kutub negatif. Kapasitor elektrolit ini sering dipakai dalam rangkaian elektronik yang memerlukan kapasitansi yang tinggi. Pemasangan kapasitor elektrolit dalam rangkaian elektronik tidak boleh terbalik ya, khusus untuk rangkaian arus searah DC. Namun untuk rangkaian arus bolak-balik AC
tidak menjadi masalah ya. Pada dasarnya nilai kapasitansi kapasitor elektrolit tertulis pada badan kapasitor elektrolit itu sendiri tertulis pada badannya itu sendiri ya, berdasarkan dengan tegangan dan terminal negatifnya ya. Nilai kapasitansi kapasitor ini elektrolit ini yang umum terdapat di pasaran adalah berkisar antara 0,1 mikrofarad ya sampai dengan 10.000 mikrofarad dengan tegangan yang juga bervariasi mulai dari 6,7 volt sampai 450 volt ya. Hal yang perlu diperhatikan bahwa kapasitor elektrolit dapat meledak apabila dalam pemasangan kutubnya itu terbalik dan melebihi batas kemampuan tegangannya ya, misalnya untuk tegangan 450 volt, kemudian sedangkan misalnya tegangan yang diberikan adalah 300 volt, kemudian kapasitas voltase kapasitor itu adalah 450 volt, dipastikan kapasitor itu akan meledak ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kapasitor polar lainnya ya. Ini kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum memiliki kemiripan dengan kapasitor elektrolit, yaitu juga memiliki dua kutub kutub positif dan kutub negatif, serta bahan isolatornya pun terbuat dari elektrolit. Berikut ini adalah contoh bentuk fisik kapasitor tantalum. Disebut dengan kapasitor tantalum karena kapasitor jenis ini terbuat dari bahan logam tantalum sebagai terminal anodanya atau terminal positifnya. Kapasitor tantalum dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibanding dengan kapasitor elektrolit lainnya ya. Kapasitor tantalum ini merupakan bentuk kemajuan teknologi di bidang elektronik karena kapasitor jenis ini memiliki nilai kapasitansi yang lebih besar ya, tetapi dapat dikemas dalam ukuran yang lebih kecil dan mungil tentunya. Oleh karena itu, jenis kapasitor ini memiliki harga yang cukup mahal di pasarannya. Penggunaan kapasitor tantalum biasanya terdapat pada perangkat elektronik yang berukuran kecil ya, seperti handphone, laptop, komputer, dan lain-lainnya. Kapasitor elektrolit dan tantalum dalam skema digambarkan seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas kapasitor Facet nonpolar ya. Kapasitor nonpolar adalah kapasitor yang di tiap kaki-kakinya tidak memiliki polaritas seperti halnya polar ya. Tidak terdapat kutub positif dan tidak ada juga kutub negatif. Artinya di sini pemasangannya pun bebas ya. Berikut ini adalah kapasitor dalam keluarga non-polar ya. Yang pertama ada kapasitor keramik. Dinamakan kapasitor keramik karena jenis kapasitor ini bahan isolator atau dielektriknya terbuat dari keramik ya. Dan kebanyakan kapasitor keramik berbentuk bulat, tipis, dan ada juga yang persegi 4. Seperti ini bentuk fisiknya ya. Dan ada juga yang seperti ini. Kapasitor keramik tidak memiliki polaritas seperti halnya kapasitor polar ya. Dipasang terbalik pun tidak masalah ya, karena tidak akan meledak seperti halnya kapasitor elektrolit yang memiliki kutub ya pada kaki-kakinya. Kapasitor ini cukup stabil
sehingga sering digunakan dalam rangkaian elektronik. Kapasitor keramik memiliki bentuk dan ukuran yang bermacam-macamnya, dan biasanya nilai kapasitansi dari kapasitor ini ditulis dengan kode warna. Namun ada juga yang ditulis langsung dalam bentuk angka ya pada badan kapasitor tersebut. Oke, kapasitor selanjutnya yakni kapasitor polyester atau sering disebut juga dengan kapasitor Mylar. Kapasitor polyester adalah jenis kapasitor yang isolatornya terbuat dari bahan plastiknya, polyester. Bentuknya seperti ini. Ada juga yang seperti ini ya. Pada umumnya, kapasitor polyester berbentuk segi empat, kecil dan pipih. Kapasitor ini tidak memiliki polaritas, sehingga pemasangannya tidak akan sulit ya, dan nilai kapasitasnya biasanya setara dengan kode warna ya. Ada juga yang langsung tertulis pada badannya ya. Oke, kapasitor selanjutnya yakni kapasitor mika. Kapasitor mika adalah jenis kapasitor yang bahan isolatornya atau dielektriknya terbuat dari mika ya. Bentuk fisiknya seperti ini. Sayangnya saya tidak memiliki stoknya ya. Kapasitor mika merupakan kapasitor generasi pertama yang masih tetap eksis sampai saat ini dan sering digunakan karena memiliki keandalan yang tinggi ya, di samping sifatnya yang stabil dan toleransinya rendah. Kapasitor mika juga dapat dipasang bolak-balik ya, bebas, karena tidak memiliki polaritas ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kapasitor film. Kapasitor film adalah jenis kapasitor yang bahan dielektriknya atau isolatornya terbuat dari bahan logam ya, logam film. Bentuk fisiknya seperti ini. Dan ada juga yang kecil seperti ini. Nilai kapasitansi dari kapasitor jenis ini ditandai dengan kode warna ya, berupa gelang, dan cara pembacaannya hampir sama ya dengan pembacaan kode warna resistor. Oke, selanjutnya ada kapasitor kertas. Kapasitor kertas adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari kertas ya. Bentuk fisiknya seperti ini ya. Sayangnya lagi-lagi saya tidak memiliki stoknya ya. Oke, jenis ini tergolong kapasitor generasi pertama ya, dimana pada waktu itu masih menggunakan tabung hampa ya. Namun kapasitor kertas saat ini penggunaannya sudah cukup jarang sekali ditemukan ya. Dalam pemasangannya kapasitor ini tidak memiliki polaritas ya kok. Jadi bolak-balik pun tak masalah ya. Kapasitor polar dalam skema ditandai dengan simbol seperti ini ya. Jadi jenis kapasitor kertas, Mylar itu dalam skema seperti ini ya, sama. Selain kapasitor Vicot ya, juga ada kapasitor variabel. Oke, apa itu kapasitor variabel? Kapasitor variabel adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diatur atau diubah-ubah ya secara fisik. Kapasitor variabel ini terdiri dari dua jenis ya, yakni satu ada kapasitor Farco atau variabel kondensator ya. Farco yang terlogam dengan ukuran yang lebih besar dan pada umumnya digunakan untuk memilih gelombang frekuensi ya pada rangkaian radio. Nilai kapasitansi Farco berkisar antara 100 picofarad sampai dengan 500 picofarad.
Berikut ini adalah bentuk fisik Farco ya. Dan di dalam skema Farco digambarkan seperti ini. Oke, yang kedua adalah kapasitor trimmer. Kapasitor trimmer bentuk fisiknya seperti ini. Trimmer adalah jenis kapasitor variabel yang memiliki bentuk lebih kecil, sehingga memerlukan alat seperti obeng untuk dapat memutar poros pemutarnya ya. Trimmer terdiri dari dua plat logam yang dipisahkan oleh selembar mika, dan juga terdapat sebuah screw yang mengatur jarak kedua plat logamnya, sehingga nilai kapasitansi menjadi berubah. Oke, trimmer dalam rangkaian elektronik berfungsi untuk menempatkan pemilihan gelombang frekuensi ya, fine tune. Nilai kapasitansi trimmer hanya memiliki maksimal ya sampai dengan 100 picofarad. Dalam skema digambarkan seperti ini ya. Oke, sampai di sini saja video kita kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.